Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1046, Kilin Darah versus Phoenix. Ledakan. Kuali itu tampaknya menjebak binatang buas. Itu mengamuk di dalam meskipun ada bantuan dari Cosmic Seal. Tu Changxi adalah monster tua dengan banyak teknik dan kartu as untuk tetap hidup. Sulit untuk membunuhnya dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan kuali itu. Kemacetan datang dari budidaya Feng Feiyun dan penguasaan api. Jika itu adalah Ratu Phoenix saat ini, dia akan dapat memperbaiki Santo Semu sampai mati dengan kuali ini. Kuali itu bergetar hebat. Gelombang kejut yang memancar darinya membelah tanah di bawahnya. Bangunan di daerah itu berubah menjadi debu. Kehancuran akan jauh lebih buruk tanpa 4 ahli dari dunia Yin menyegel istana dengan panji-panji jiwa mereka. Kau tidak akan kemana-mana. Seni perubahan besar, cahaya surgawi. Feiyun menyalurkan hukum ke ujung jarinya. Itu menjadi gemerlap dan menembakkan sinar keluar angkasa. 49 bintang mulai berputar dan mengirimkan cahayanya ke kuali. Hal ini menyebabkan api menjadi lebih kuat. Akhirnya, monster tua di dalamnya terbakar sampai mati. Kuali terbuka dan pil darah seukuran telur merpati terbang keluar. Itu memiliki warna rubi dengan tanda surgawi cerah di permukaan, pil darah munculnya surga. Feiyun meraihnya dan menyimpannya. Kekuatan di dalam pil itu sangat besar sehingga dia menyimpannya untuk upaya kelahiran kembali yang ke-9. Sementara itu, kepingan salju masih berkibar di medan perang. Penonton tidak bisa mempercayai kematian monster tua tetapi pil itu adalah bukti yang sempurna. Berapa banyak setengah iblis yang telah mencapai tingkat ini dalam sejarah? Apakah dia, kemunculan surga? Seseorang bertanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh monster tua dengan mudah? Tidak, dia tidak memiliki aura satu. Seorang leluhur yang terluka dari Liu berkata. Klan mengirim total 7 leluhur ke pengadilan suci. 3 telah meninggal sejauh ini. Yang terluka parah ini adalah leluhur ke-6. Senior lainnya mengelilinginya. Dia berada di tingkat ke-8 Nirvana. Yu Zilin memiliki mata mistik di dahinya. Di dalamnya ada lampu roh yang mampu melihat semua ilusi. Wahyu ini menyebabkan keributan lain. Orang-orang menatap Feiyun dengan hormat meskipun dia setengah iblis. Bahkan Paragon mengaguminya. Begitu berita ini menyebar, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Setengah iblis tidak memiliki status selain satu di tingkat ke-8. Itu pengecualian karena dia mewakili salah satu ras terkuat. Dia melanjutkan, dia menggunakan sesuatu yang menyerupai salah satu dari 8 seni kuno, Grand Cheng. Dia meminjam kekuatan 49 bintang sebelumnya. Kami memiliki sesuatu yang serupa, Star Art. Pada penyelesaian akhir, kita hanya bisa menggunakan 18. Petik 2. Kerumunan mendengarkan dengan tenang dan perlahan mencerna informasi ini. Ke-8 berjalan ke depan dan berdiri di depan anak buahnya. Sebuah rune petir yang terbuat dari darah muncul di tengah dahinya saat dia berkata, tidak buruk sama sekali, layak untuk seseorang yang berhasil memurnikan mayat Yama. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Tunggu, kata Feiyun. Kamu takut. Ledakan. Pertarungan antara Hel-Yama dan Gu Zaxi akhirnya berakhir. Yang terakhir memiliki 4 lengan robek dan dilemparkan ke dalam kuali. Feiyun menggunakan kekuatan bintang lagi untuk mengubah korban menjadi pil darah. 2 ahli dari dunia Yin mencoba menghentikannya tetapi neraka Yama menghancurkan dan menelan mereka. Pil darah kedua keluar dari kuali dengan cahaya menyilaukan yang sama. Dunia Yin membawa total 6 monster tua ke sini. 2 telah jatuh sejauh ini. Mati. Ke-8 mengirimkan segel trigramnya. Itu berputar di udara dan mengubah dunia menjadi 2 bagian, hitam dan putih. Malam dan siang tampaknya ada pada saat yang bersamaan. Ini adalah harta karun peringkat 15 dari Raja Xuanlun. Itu telah membunuh banyak pembudidaya sebelumnya. Itu memiliki kemampuan untuk membalikkan yin dan yang bersama dengan afinitas lainnya, membuatnya cukup efektif melawan domain. Sinar yang memancar darinya langsung membunuh 10 pembudidaya tua dari Crimson. Feiyun mengangkat kedua tangannya dan memanggil 10.000 gambar. Dia melepaskan serangan 2 telapak tangan dan memulai pertarungan dengan Eid. Keduanya bergegas ke udara dan menyebabkan tornado muncul, menghancurkan ruang dalam prosesnya. Yin yang mutlak, trigram kosmik. Rune petir di dahi ke-8 menembakkan petir merah.
Segel Trigram menjadi lebih kuat dan tumbuh hingga diameter 500 meter. Fei Yun mengenakan jubah naga Phoenix dan menggunakan kekuatan kuali bersama dengan bintang-bintang. Kuali itu menjadi setinggi 300 meter, tampak seperti gunung berapi yang berapi-api. Kuali dan segel menghancurkan semua alam tingkat rendah di atas. Feng Fei Yun, aku adalah teladan dengan harta roh yang lebih baik, kamu tidak bisa mengalahkanku. Energi merah berputar di sekitar kedelapan dan berkumpul untuk membentuk lautan. Kulitnya menjadi merah juga dengan sisik kilin. Dia telah memperoleh kekuatan Raja Zuanlun di atas warisan Santo Semu. Dia telah meminum darah kilin ini, konstitusi fisiknya melonjak sesudahnya. Kita lihat saja nanti, kamu menjadi teladan di level ke-7 sedangkan aku di level 8, kata Fei Yun. Dia memiliki sepasang sayap Phoenix dan 3 naga berapi-api terbang keluar dari kuali. Setengah iblis, kamu tidak akan pernah mengerti perbedaan antara kemunculan surga dan nirvana. Kesenjangan mendasar tidak sesederhana itu. Kedelapan mencibir, jelas percaya diri. Dia tidak melihat Fei Yun sebagai lawan yang nyata. Sayangnya bagi Anda, kesenjangan antara bakat kami sama besarnya. Anda akan menjadi tidak lebih dari pil darah. Kata Fei Yun dengan bangga. Kita lihat saja nanti. Kedelapan melambaikan tangannya dan lautan merah bergegas ke depan. Itu berubah bentuk menjadi kilin darah raksasa. Hanya kepalanya saja yang 10 kali lebih besar dari gunung. Matanya tampak seperti 2 danau darah. Ini adalah bentuk asli dari Santo Semu, lebih dari 800 mil. Satu langkah dapat menyebabkan seluruh domain bergetar. Raungannya akan memaksa semua binatang lain untuk turun ke tanah. Hanya kilin darah tingkat 7, tidak lebih. Fei Yun mengubah wujudnya menjadi Phoenix. Sayapnya sendiri membentang 9.000 mil. Ini adalah bentuk aslinya, Phoenix tingkat ke-9. Aura kolosalnya mengirim ke 8 terbang. Ekspresinya berubah total karena Phoenix berkali-kali lebih menakutkan daripada kilin. Benar saja, Phoenix dengan mudah menelan kilin sesudahnya. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan karena Santo Semu Kilin dikenal sebagai raja dari semua binatang. Sayangnya, gambar ini dihapus dengan mudah. Ini akan terjadi jika Feng Fei Yun sebelumnya bertemu dengan Santo Semu selama masa jayanya. Yang terakhir akan sama tidak berdayanya. Tengah ke-6. Pengadilan suci diserang oleh 5 raja dari dunia Yin. Istana Crimson hanyalah salah satu medan perang. Pangeran dan putri dari semua wilayah ada di sini sekarang. Kita hanya perlu merebut pengadilan suci dan seluruh dinasti akan berada di bawah kendali kita. Kuas perunggu sebesar pilar melayang di awan. Semua orang tahu bahwa Raja Pingdeng hadir. Ini adalah senjata khasnya, Judgment Brush. Bab 1047, Bencana di Pengadilan Suci. Dia adalah penguasa sejati di masa jayanya. Master Sekte dan penguasa kota dari kekuatan kuno akan mundur setelah melihatnya. Serangan mendadak itu membuat semua orang ketakutan. Mereka menemukan orang-orang dari dunia Yin sebagai monster celaka. Penguasa pengadilan suci, kita di sini lagi, haha. Sebuah suara memekakkan telinga mencapai istana Secret Court Lord. Api perang menghancurkan semua pengadilan suci. Dunia Yin menyerang secara tak terduga dengan kekuatan besar. Mereka membunuh semua orang di sepanjang jalan. Pengadilan suci secara alami memiliki banyak ahli tetapi begitu juga dunia Yin. Banyak monster tua muncul entah dari mana dan membuat mereka lengah. Mengapa formasi surgawi tidak dimulai? Komandan penjaga suci sangat marah. Ini diaktifkan tetapi Raja Pingdeng memecahkannya dengan kuasnya. Formasi bumi juga turun. Komandan bertanya. Mereka menyelinap sejak lama dan mengambil alih. Sampah, kalian semua. Komandan berdiri di atas benteng sambil memegang tombak merah. Mata harimaunya menatap langit dan melihat gerombolan yang perkasa. Di antara mereka ada beberapa aura yang menyebabkan bintang-bintang bergetar. Meskipun penjaga suci hanya memilih pembudidaya yang cakap, mereka masih kalah dalam pertarungan. Mayat menumpuk dan darah mengalir seperti sungai. Laporan, portal kuno ke wilayah lain telah rusak, pengadilan suci disegel sekarang. Apakah pangeran dan putri telah dibawa ke Court Star? Komandan bertanya. Ya, mereka sudah dievakuasi sejak awal. Formasi celestial tanpa batas di sana harus menjaga mereka tetap aman bahkan melawan orang suci. Tapi, pembudidaya dari Crimson di Sky Mansion telah disegel. Saya percaya 2 putri akan ditangkap. Petik 2. Kami tidak bisa khawatir tentang hal-hal kecil.
Selama saya bisa menjaga keamanan mayoritas, itu akan baik-baik saja, kata komandan. 4 bintang utama pengadilan suci yang dinamai dari 4 arah mata angin telah diserang. Bahkan para bangsawan dipaksa untuk bertarung. Di Deep South, baik penguasa wilayah suci dan Penatua G dikepung. Formasi Elder G sepenuhnya diaktifkan, apakah mereka berada di pegunungan atau mengambang di udara. Jiwa-jiwa binatang roh melayang di sekitar formasi. Pasukan Yin tidak bisa menerobos dan mundur dengan banyak korban. Beberapa monster tua menyerang dan tidak bisa menangani formasi. Mereka terjebak di dalam dan direduksi menjadi kabut darah. Haha, saya pernah mendengar bahwa Anda adalah master formasi nomor 1 di pusat ke-6, Dewa Pemulihan Surga. Ketenaranmu mendahuluimu. Seorang sarjana memegang gulungan besi dan sikat perunggu muncul di luar rumah Elder G. Penatua G berdiri di atas istana terapung. Dia mengenakan jubah sederhana seperti seorang petani dan tersenyum pada sarjana. Saya akan menyiapkan pesta untuk Anda, Raja Pingdeng. Sayangnya, keadaan tidak mengizinkannya. Cendekiawan itu tidak lain adalah Raja Pingdeng, seorang tokoh besar sejati yang bukan bagian dari dinasti manapun. Tidak apa-apa, aku datang tanpa diundang. Cendekiawan Parubaya yang jaraknya puluhan mil maju selangkah, memasuki formasi. Gemuruh. Gunung-gunung dan bintang-bintang runtuh sebelum mereka bisa mencapainya. Formasi yang mengerikan runtuh di bawah langkahnya. 37 formasi besar diinjak-injak dalam sekejap mata. Penatua G menunjuk Raja Pingdeng. 30.000 batu roh muncul dan membentuk formasi di sekelilingnya. Haha, mengesankan, menggunakan batu untuk membentuk penjara. Pasti di atasku. Raja Pingdeng tertawa terbahak-bahak. Merupakan suatu kehormatan untuk bertarung dengan orang sepertimu. Penatua G tersenyum. Ledakan. Raja membuka gulungannya dan merilis diagram yang menggambarkan gunung dan sungai. Ini adalah dunia afinitas Yin. Itu menyedot semua batu. Ekspresi Penatua G sedikit berubah. Semua 10 raja dari dunia Yin sangat kuat. Raja muncul di depan istana Elder G. Saat dia mendarat di tanah, kehancuran memancar dan istana bersama semua orang di dalamnya menjadi debu. Kamu keluar dari barisan sekarang. Penatua G mengangkat tangannya dan membalikkan langit dan bumi, menunjukkan kekuatannya. Raja mengangkat tangannya dan menstabilkannya lagi. Dia kemudian melepaskan serangan telapak tangan dan mengirim Elder G terbang. Tubuhnya berubah menjadi partikel. Orang-orang dari dunia Yin berhasil masuk dan berlutut di hadapannya. Kamu tidak terkalahkan, tuanku. Raja Pingdeng menggelengkan kepalanya, itu hanya avatar. Orang tua ini cerdik dan telah mengirim semua elitnya ke Star Court. Kultivator yang kuat memiliki kesadaran yang luar biasa. Mereka bisa merasakan nasib buruk dan bahaya sebelum mereka datang. Sementara itu, dunia Yin menang di keempat bintang utama. Hanya pertempuran kecil yang terjadi. Itu agak berdarah di Sky Palace dengan luka berat di kedua sisi. Deep South berada di bawah kendali kita, menyerahlah sekarang. Monster tua tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin kamu bisa mengambil alih pengadilan suci. Tidak ada yang percaya padanya karena tidak ada yang benar-benar menjatuhkan pengadilan suci. 3 Raja Dunia Yin hanya menyelinap di masa lalu untuk menculik Tuan. Haha, lepaskan spanduk jiwa, biarkan mereka menyaksikan kita tak terkalahkan. Monster tua lainnya berkata. Dengan itu, penahanan spasial menghilang dan energi jahat melonjak dengan kacau. Adegan rusak muncul di depan mereka. Ada pembudidaya dari dunia Yin di mana-mana. Para bangsawan yang bangga dibelenggu dan tampak seperti budak. Tuan-tuan mencambuk mereka. Ini termasuk Paragon juga. Awan hitam menyelimuti langit bersama dengan angin di bawahnya. Jauh selatan pernah menjadi tanah suci untuk budidaya. Sekarang itu seperti neraka. Orang-orang dari Crimson merasa putus asa dan menjadi pucat. Dunia Yin terlalu kuat untuk mereka lawan. Lihat, menyerah dan jadilah budak kami atau mati. Monster tua itu melihat ekspresi mereka dan tertawa. Tiba-tiba, tinju besar menghantam wajahnya dan membuatnya terbang. Helyama meninju berulang kali, menusuk perut lelaki tua itu. Darah menyembur keluar dan memercik kemana-mana. Sialan kamu, boneka. Tuanmu akan dihabisi oleh Raja Zuanlun, beraninya kamu menyerangku. Monster tua itu bangkit dan ingin menurunkan boneka itu. Namun, neraka Yama tidak pernah berhenti dan hancur dengan kedua tangan. Kepala monster tua itu didorong ke dalam tubuh.
Neraka Yama kemudian mengunyah dengan ketiga kepala, melahap monster tua itu seluruhnya. Orang-orang dari dunia Yin bergidik setelah melihat sifat kekerasannya. Ledakan, ruang rusak dan leluhur pertama dipaksa keluar, terluka parah. Selanjutnya, Yao Hun terbang juga dengan luka menakutkan di dadanya. Dia hampir terbelah menjadi dua bagian. Kamu adalah orang pertama yang memberiku luka seperti ini, kata Yao Hun. Leluhur pertama memuntahkan darah berulang kali. Liu Suzi menopangnya sambil tersenyum, tidak ada gunanya, kamu datang dengan persiapan. Sepertinya kita tidak akan bisa kabur hari ini. Lebih banyak orang dari dunia Yin datang dan memadati seluruh tempat. Anggota Crimson kehilangan keinginan untuk bertarung. Keberanian mereka hancur saat musuh mereka tertawa mengancam. Bab 1048, Tuan Wilayah Crimson. Puluhan ribu pembudidaya mengunjungi pengadilan suci. Sekarang, 90% kultivator yang lebih tua telah mati dalam pertempuran. Menyerah dan kamu mungkin hidup sebagai budak di dunia Yin. Yao Hun menyatakan. Kami lebih suka bertarung sampai nafas terakhir. Liu Suzi berdiri di samping tumpukan mayat dan mengangkat pedangnya. Deep South hilang pada saat ini. Hanya beberapa tempat yang masih menolak tetapi mereka kewalahan. Sial, kenapa tidak menyerah dan setidaknya punya harapan untuk masa depan? Yao Hun mencoba meracuni musuh. Akibatnya, banyak orang jenius goyah. Kami tidak takut padamu. Yu Zilin dan Yu Ziling berbicara serempak. Tuanku, jika mereka ingin mati, bantulah mereka. Sosok berjubah hitam dengan topeng emas berkata. Matanya memiliki cahaya jahat. Yao Hun membelai janggut putihnya dan bertanya, di mana Raja Xuanlun? Yang mulia berurusan dengan setengah iblis itu, dia akan segera kembali. Baiklah, bunuh semua orang dari Crimson kecuali putri ketujuh. Yao Hun memerintahkan dan bergegas maju untuk melawan leluhur pertama lagi. Tiba-tiba, matahari muncul di cakrawala, menerangi seluruh istana. Energi jahat dan racun langsung dikeluarkan. Suhu meningkat dengan kecepatan tinggi. Bahkan batu mulai terbakar. Matahari mendarat dan membunuh beberapa ribu pembudidaya dari dunia Yin dalam sekejap mata, bahkan melenyapkan jiwa mereka. Matahari yang tak tertandingi. Itu penguasa wilayah merah. Ekspresi Yao Hun memburuk. Ini bukan penguasa wilayah biasa di tingkat fana. Dia adalah dewa perang di Myriad Rache Battlefield, penguasa lain tidak bisa membandingkan. Yao Hun adalah monster tua yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun. Dia segera menggunakan teknik top untuk menyerang matahari. Di tengah matahari ada seorang pria berbaju putih, tampak tidak terkendali dan santai. Dia mengangkat satu jari dan gelombang merah memancar dari matahari. Itu berisi kekuatan bintang. Ini mengirim Yao Hun kembali, rambutnya yang panjang menjadi berantakan. Dia memuntahkan darah dan terkejut dengan kekuatan tuan ini. Yang mulia akan menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Liu Suzi menghela nafas lega karena dia yakin dengan kekuatannya. Dunia Yin telah memotong pengadilan suci sehingga penguasa wilayah lain tidak tahu tentang masalah ini. Terlebih lagi, bahkan jika mereka melakukannya, butuh beberapa waktu untuk sampai ke sini. Alasan mengapa Crimson Territory Lord datang lebih awal adalah karena masalah Liu Suzi dengan Pangeran ke-8 Azure. Nenek moyangnya melaporkan hal ini sehingga dia menjadi khawatir dan datang. Dia tidak punya pilihan selain muncul sekarang. Ruang telah disegel di luar, kita akan ke Star Court. Dia melambaikan tangannya dan membawa semua orang dari Crimson ke dimensi lengan bajunya. Dia berubah menjadi matahari merah dan mulai terbang lagi. Haha, bintang yang sedang naik daun memang. Sebuah tangan yang lebih besar dari bintang meraihnya. Ini tidak lain adalah raja lain dari dunia Yin, mencoba menangkap penguasa wilayah meskipun cukup jauh. Kita akan bertemu di lain hari, Senior Bianceng. Tuan mengeluarkan pedang merah tua dan melepaskan tebasan deras yang menghubungkan langit dan bumi. Itu menghancurkan tangan, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Oh, sosok raksasa berseru, tidak buruk sama sekali, Crimson. Sepertinya Six Central masih memiliki darah baru. Asteris. Dalam kehampaan yang kacau, Fei Yun melepaskan banyak gelombang kesengsaraan kematian, menghapus satu abad umur dari ke-8 setiap kali. Segel trigramnya tidak bisa menghentikan kekuatannya. Pemuda berdarah itu mencoba melarikan diri tetapi Fei Yun lebih cepat darinya. Dia seharusnya bisa menang mengingat kultivasinya. Sayangnya, Fei Yun memiliki kekuatan kematian.
Kesengsaraan ini tidak dapat dihindari, sehingga tidak mungkin bagi kedelapan untuk menang. Tidak butuh waktu lama sebelum dia kehilangan 1000 tahun kehidupan di atas cedera pedih lainnya. Begitu, Feng Feiyun, kamu mengolah seni kesengsaraan, ini adalah teknik terlarang, tidak ada hal baik yang akan datang dari ini. Sekarang, dia berhenti mencoba lari dan ingin membawa Feiyun bersamanya. Kamu akan mati hari ini. Mata Feiyun dipenuhi dengan afinitas jahat. Itu tidak terserah padamu. Kedelapan menggertakkan giginya. Rune petir di dahinya melintas dan menembakkan lebih dari 1000 baut. Mereka mengelilingi tubuhnya dan auranya melonjak. Kemarahan Dewa Petir. Dia juga melakukan teknik terlarang, meningkatkan kekuatannya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hanya bisa menggunakan satu serangan terakhir. Jika ini gagal, dia tidak akan bisa bertarung lagi. Feiyun merasakan area di sekitarnya menjadi beku. Tekanannya meningkat, hampir menghancurkan kulit kepalanya. Meskipun demikian, dia tetap tenang dan menyalurkan inti batin di dalam dantiannya. Helai energi suci merembes keluar dan membuatnya tampak suci. Meskipun tipis, itu masih menakutkan. Feiyun mengangkat satu jari dan menembakkan seberkas energi, menghancurkan petir dengan tergesa-gesa. Energi orang-orang kudus terlalu banyak untuk kedelapan terlepas dari teknik terlarangnya. Daging dan ototnya mulai layu hingga hanya tersisa tulang. Ledakan. Kerangka itu meledak menjadi potongan-potongan kecil. Feiyun juga berdarah karena beberapa petir yang tersisa berhasil mengenainya. Meskipun demikian, ini sangat berharga. Tiba-tiba, asap ungu muncul dari tulang dan berkumpul menjadi lautan. Seorang Taois berambut abu-abu terlihat duduk di dalam. Feiyun fokus lagi dan memposisikan kuali di depannya. Taois ini tidak lain adalah jiwa Raja Xuanlun. Dia terwujud menjadi kenyataan setelah kematian ke-8. Energi suci, begitu sempurna, merebut fondasi Dao Anda akan membantu saya hidup kembali. Raja Xuanlun membuka mata ungunya. Tulang-tulang yang patah bersatu membentuk kerangka baru. Otot dan daging tumbuh lagi sampai berbentuk Taois. Feiyun menjadi lebih waspada. Taois ini agak aneh, mampu menciptakan tubuh lagi, benar-benar menantang surga. Raja Xuanlun mengingat Trigram dan mencibir, ke-8 benar-benar mengecewakan saya pikir dia bisa melangkah lebih jauh daripada mati karena setengah iblis. Saya tidak punya pilihan selain mengambil daging dan tulangnya sekarang. Karena saya kembali, menyerahlah di depan saya, melawan hanya akan mengakibatkan kematian Anda. Petik 2. Feiyun menyalurkan energinya untuk mengendalikan kuali, kamu masih tidak stabil sekarang, aku bisa menekanmu. Keberanianmu agak mengagumkan tetapi celahnya terlalu besar, energi suci kecilmu tidak akan berarti apa-apa. Raja Xuanlun mulai menjadi lebih muda, dari seorang pria tua berambut abu-abu menjadi seorang pria paruh baya dengan rambut biru. Kekuatan dan kekuatan hidupnya berangsur-angsur kembali. Bab 1049, Tragedi Raja Xuanlun. Raja Xuanlun adalah sosok terkenal yang ditakuti oleh banyak orang. Meskipun dia terluka parah, paragon yang perkasa masih tidak ingin mengacaukannya. Feiyun tidak punya pilihan selain mempertaruhkan semuanya. Suara mendesing. Sinar hitam melesat lurus ke arah Raja Xuanlun. Dia tidak tahu apa itu tetapi masih memutuskan untuk menghindar. Sayangnya, itu terlalu cepat dan menghancurkan dadanya. Karena dia baru saja membangun kembali tubuhnya, itu masih belum stabil sehingga terbelah menjadi beberapa bagian. Dia berteriak dari rasa sakit. Feiyun telah bersiap untuk pertarungan yang sulit dan tidak mengharapkan ini sama sekali. Sinar hitam itu tidak berhenti dan terus bergerak zigzag ke depan, sepertinya mencoba melarikan diri. Kita akan melihat berapa lama kamu bisa berlari. Wanita jahat muncul di kehampaan, rambut panjangnya menutupi gaun putihnya. Dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat tulang yang patah. Matanya yang cantik bersinar terang. Siapa yang menyergapku? Ketika aku hidup kembali, aku akan mencabik-cabikmu. Kabut ungu muncul di sekitar tulang dan mengumpulkannya lagi ke dalam Taois tua yang gemetar karena marah. Wanita jahat mengeluarkan menara tak terukurnya dan menghisapnya. Siapa? Suaranya datang dari dalam menara. Wanita jahat mengabaikannya dan memegang menara kecil di telapak tangannya, jiwa yang kuat dan vitalitas Santo semu kilin darah. Sempurna, memperbaiki ini akan sangat membantu untuk transformasi mayat ke-6ku. Rahang Feiyun hampir jatuh ke tanah. Salah satu dari 10 raja dunia Yin diambil dengan mudah.
Kura-kura merangkak keluar dari jubahnya dan berdiri di bahunya, saya yakin balok itu sebelumnya adalah Lao Shi kami. Anda mengatakan kepada saya bahwa Raja Xuanlun terbunuh oleh buah. Itu hanya kecelakaan, Evil Woman adalah orang yang akan membunuhnya. Wow, energi jahat menyerang mereka. Wanita jahat berdiri di depan kura-kura dan mengganti aura jahatnya dengan energi suci, terlihat seperti orang suci. Apakah kamu melihat buah sejati suci terbang? Tidak, kura-kura itu menggertakkan giginya. Dia mengangkatnya di leher dan mengguncangnya berulang kali. Permata darah jatuh dari cangkangnya, penuh dengan energi suci dan hukum di permukaan. Monster, lakukan apa yang kamu inginkan padaku tetapi tinggalkan hartaku sendiri. Kura-kura mencoba mencakar tetapi tidak bisa menjangkaunya. Tidak butuh waktu lama sebelum semua hartanya jatuh dari cangkangnya. Dia mengambil salah satu permata dan berkata, esensi darah dari orang suci. Seorang Santo Phoenix pada saat itu. Luar biasa, saya akan meminjamnya untuk transformasi saya. Petik 2. Pinjam pantatku. Kura-kura itu menerjang ke arahnya tetapi dia mengirimnya terbang dengan tamparan, menyebabkannya berguling tanpa henti di tanah. Dia mengambil sebuah barang dan berkata, akar bambu pelangi, mengolahnya hingga matang dapat memperpanjang umur seseorang hingga 10.000 tahun. Itu membusuk milikmu, biarkan aku menanamnya. Sepotong perunggu abadi yang dimaksudkan untuk membuat peringkat ke-15 ke atas, aku akan menyimpannya untukmu sementara. Oh, sebuah batu yang diukir oleh Santo Phoenix. Seekor kura-kura tidak akan bisa mempelajari ini, saya akan meminjamnya selama 3 hari. Dengan itu, dia menatap kura-kura dan bertanya dengan suara lembut, ada keberatan. Ia bangkit dari tanah dan mengepalkan tinjunya, giginya gemeretuk keras karena mempertaruhkan nyawanya untuk semua harta ini. Dia meminta pendapatnya setelah meletakkannya di batu spasialnya. Tidak ada. Itu memasang senyum yang dipaksakan sambil berpikir, wanita jahat, ambil semuanya, kamu akan mendapatkan milikmu suatu hari, kamu akan mendapatkan milikmu. Bagus. Dia terus memeriksa harta karun dan meletakkannya di batu spasialnya dengan gerakan yang indah dan melampaui. Kura-kura itu pergi ke Fei Yun dan berbisik, Fei Yun, kamu juga harus kesal padanya. Mari kita bekerja sama dan menjatuhkannya. Petik 2. Fei Yun sudah menyembunyikan kuali dan baju besi naga Phoenix dengan baik. Dia berkata, dia memiliki kapal suci di menara itu, kita akan diturunkan dulu. Bukan itu maksudku, aku ingin kamu menerimanya sebagai istri, dia terlalu sulit untuk hidup bersama dan membutuhkan seseorang untuk mengendalikannya. Kura-kura bertekad untuk membalas dendam setelah diganggu berkali-kali. Fei Yun tahu apa yang sedang direncanakannya dan tersenyum, kurasa lebih baik kita mundur dulu. Kami akan mendapatkan pengembalian setelah kami lebih kuat. Petik 2. Dia tahu bahwa kultivasinya melonjak setelah mendapatkan kapal hantu. Dia tidak punya kesempatan dan hanya akan menjadi korban keserakahannya. Sayangnya, dia muncul di depannya dan bertanya, buahnya sudah lama hilang, saya perlu metode lain untuk transformasi. Anda, ikuti saya ke pasar hantu alkimia sehingga saya dapat membeli sebidang tanah jahat yang dahulu kala. Petik 2. Kenapa aku? Fei Yun tersenyum kecut. Saya tidak memiliki cukup batu roh pada saya. Dia dengan acuh tak acuh berkata. Aku juga tidak punya. Senyum di wajah Fei Yun tampak agak dipaksakan. Begitu, kalau begitu kita harus meminjam. Dia berkata. Meminjam. Sebidang tanah. Dia secara alami tahu apa yang dia maksud dengan meminjam. Akan sangat bermasalah baginya untuk ikut. Tidak ada yang akan mengacaukannya setelah transformasi ke-6-nya, tetapi bagaimana dengan dia? Dia harus lari selamanya. Pasar itu memiliki terlalu banyak ahli termasuk iblis. Jika kita mencoba meminjam sebidang tanah, mereka semua akan menyerang kita. Kemungkinannya melawan kita, saya punya ide yang lebih baik. Dia berkata. Apa? Dia menatap lurus ke mata merahnya. Dia terbatuk dan berkata, beri aku jiwa Raja Xuanlun dan darah kilin dulu dan aku akan memberitahumu. Apakah kamu mengancamku? Auranya melonjak dan rambutnya mulai berayun seperti bilas sambil mengeluarkan angin. Tidak, ini hanya transaksi. Dia dengan tenang berkata. Dia menatapnya lama sebelum menyetujui, menyerahkan kedua barang itu. Berbicara. Plot tanah jahat yang dahulu kala terlalu berharga, tidak ada satu orang pun yang mampu membayar jumlahnya tetapi ada tempat di sini dengan batu roh yang cukup. Lanjutkan. Perbendaharaan Pengadilan Suci.
Fei Yun mengungkapkan. Dia menjadi dingin dan auranya menambahkan lapisan kepingan salju padanya. Ini adalah salah satu daerah yang paling dijaga ketat di pengadilan suci. Ini tidak berbeda dengan meminjam tanah dari pasar. Sekarang berbeda. Pengadilan suci telah menurun, mereka tunduk pada Azure Territory Lord. Hanya beberapa orang yang masih mendukung penguasa pengadilan suci. Kita dapat memanfaatkan keadaan ini untuk memasuki perbendaharaan, tidak perlu menggunakan kekuatan. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi sekarang juga, dia berkata. Dia mengaktifkan tatapan Phoenix-nya untuk melihat medan perang di luar. 4 bintang utama pengadilan suci telah jatuh, hanya Star Court di tengah yang tetap berdiri. Sempurna, Star Court pasti kacau balau sekarang. Ini adalah waktu terbaik untuk tulang Phoenix itu. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Mereka berdua kembali ke Deep South dan melihat para pembudidaya dari dunia Yin di mana-mana. Mereka segera dikepung. Masih ada 2 di sini, bunuh mereka. Fei Yun tidak menahan diri dan melepaskan serangan telapak tangan, membunuh 100 penyerang dalam sekejap mata. Mereka jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Keduanya kemudian terbang menuju Star Court. Ini adalah area pusat dari Secret Court, yang memiliki pertahanan terberat. Beberapa master top dari dunia Yin tidak bisa mengalahkan formasi surgawi di tempat ini. Ini dari zaman kuno. Itu menghentikan orang suci selama periode terkuatnya. Bab 1050, Kumparan Fana. Ini adalah serangan skala besar dengan jutaan elit dari dunia Yin. Teknik dan senjata roh yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Star Court. Namun, mereka semua dihentikan oleh formasi besar yang dikenal sebagai Supreme Star. Serangan hanya mencapai jarak 3000 mil sebelum dibatalkan. Aku tidak menyangka penguasa pengadilan suci menjadi pengecut seperti itu. Anda harus turun tahta, Anda memalukan bagi umat manusia. Para ahli mulai mengejek. Bukankah Azure Lord sangat kuat? Keluar dan lawan Raja Pingdeng kita. Mereka hanya sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Inilah mengapa kita tidak bisa bersaing dengan iblis-iblis kuno. Jika kami yang bertanggung jawab, pusat ke-6 akan menjadi dinasti terkuat. Petik 2. Ejekan itu semakin memburuk, akhirnya berhasil memprovokasi seseorang. Sebuah tempat terbuka di penghalang dan sekelompok keluar. Yang memimpin adalah komandan penjaga suci. Dia mengenakan pelat baja kuno dengan tombak merah tua. Tunggangannya adalah binatang bermata hitam api angin. Suara mendesing. Dia menusukkan tombaknya dan menusuk tubuh monster tua yang mengejek mereka tadi. Kelompok nakalmu pasti sedang melamun tentang memerintah Six Central. Dia mengaktifkan avatarnya. Sosok dewa perang menjulang setinggi 8.564 meter di belakangnya. Itu meninju ke depan dan membunuh ribuan musuh dalam sekejap mata, mengurangi mereka menjadi ketiadaan. Dewa perang sebagai penjaga, sedihnya. Jika Anda bergabung dengan dunia Yin, kami akan memperlakukan Anda dengan cara yang benar. Raja Pingdeng mencoba merekrutnya. Sayangnya, sang komandan langsung menyerang. Tidak ada yang berani mendekati medan perang mereka. Hanya gelombang kejut saja yang akan menghancurkan segalanya. ****. Feng Fei Yun dan wanita jahat mengambil keuntungan dari ini dan terbang menuju celah di penghalang. Seorang biksu bermata 3 dengan sayap hitam mengangkat palu baja raksasa dengan kedua tangan dan menabrak Fei Yun. Segel kosmik. Fei Yun mengumpulkan dunia Buddhis di telapak tangannya. Sayangnya, dia tidak bisa membalas karena biksu itu dipotong menjadi 2 bagian yang jatuh ke tanah. Wanita jahat dengan mudah membunuhnya dan mengambil palu baja, senjata peringkat ke-11, layak. Fei Yun mengingat energinya dan mereka berdua terbang melewati penghalang. Tentu saja, mereka segera bertemu dengan penjaga. Salah satu penjaga adalah seorang pemuda berbaju putih. Dia berdiri di atas platform dan meraung, "Matilah semua penyusup." Dia menjabat sebagai master formasi. Meskipun penampilannya masih muda, dia telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Dia mengendalikan kekuatan formasi untuk menyerang Feng Fei Yun dan wanita jahat. Ini adalah kesalahpahaman, saya adalah penguasa domain pertempuran dan anggota Kamar Pemulihan Surga. Fei Yun mengeluarkan 2 lencana dan melemparkannya ke arah lawan sekaligus. Kedua segel memiliki aura dan informasi pribadi Fei Yun. Ini tidak mungkin untuk dipalsukan. Jenius membacanya dan menatap Fei Yun dengan hati-hati. Dia tetap waspada dan dengan dingin mengucapkan, "Begitu, Tuan Domain yang terhormat." Namun,
Ini adalah saat-saat yang berbahaya dan mereka yang berasal dari dunia yin berbahaya. Ada mata-mata jadi untuk mencegah hasil terburuk, tolong jangan melawan dan diantar ke kuil munculnya surga. Kebebasan Anda akan dipulihkan setelah kami memverifikasi identitas Anda. Yang terbaik adalah berhati-hati selama masa-masa sulit, Anda memiliki kerja sama saya. Fei Yun dan wanita jahat mendarat. Penjaga mengantar mereka ke kuil yang diperuntukkan bagi mereka yang dicurigai. Mereka lebih suka bermain aman daripada menyesal. Mereka tidak menunggu lama sebelum seorang kapten datang untuk mengembalikan lencananya. Dia menjulang setinggi 8 meter, sekuat mungkin. Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum, Penatua Ge secara pribadi telah mengkonfirmasi identitas Anda, tuanku. Anda dan teman Anda bebas untuk pergi. Terima kasih, Kapten. Fei Yun menyimpan lencananya, berpikir bahwa mainan ini agak berguna. Seorang kapten di penjaga suci bertanggung jawab atas 1 juta orang, artinya orang itu agak kuat. Fei Yun relatif sopan terhadapnya. Kami semua adalah pengikut Elder Ge, semacam saudara bela diri, tidak perlu bersikap sopan. Kapten tersenyum. Fei Yun mengerti mengapa seorang kapten pergi untuk menyelamatkannya. Jadi ini karena Penatua Ge. Tiba-tiba, seorang lelaki tua melihatnya dan menjadi bersemangat. Feng Fei Yun, penguasa wilayah ingin bertemu denganmu. Fei Yun mengenalinya, seorang lelaki tua yang biasanya mengikuti Liu Suzi. Dia adalah salah satu pelindung daunnya. Yang mulia ada di sini. Fei Yun menemukan ini mengejutkan. Apakah penguasa wilayah datang untuk membantu pengadilan suci? Tidak, karena jika ini masalahnya, penyerang dunia Yin pasti sudah mundur. Ini adalah pertama kalinya dia di Star Court jadi dia agak asing. Dia tidak tahu lokasi perbendaharaan atau istana penguasa wilayah. Semua formasi pertahanan telah diaktifkan. Patroli ada di mana-mana. Hanya penguasa domain ke atas yang memiliki kebebasan untuk bergerak. Dia ingin mencari tahu lebih banyak informasi sebelum mencari perbendaharaan. Orang tua itu menuntunnya untuk melihat lokasi sementara para pembudidaya dari Crimson. Ini adalah benteng megah dengan tembok setinggi gunung. Para pembudidaya berpatroli terus-menerus, tidak membiarkan penyusup mendekat. Wanita jahat tampak santai, tampak seperti sarjana wanita lemah dengan rambut berkibar. Dia berbisik secara telepati, ada seorang kultivator yang agak kuat di benteng ini. Dia tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Crimson Territory Lord, Dewa Perang. Orang-orang dari Crimson terkejut melihatnya hidup. Ini adalah keajaiban dan rasa hormat mereka terhadapnya tumbuh. Salam, Yang Mulia. Dia memasuki istana emas dan berdiri dengan bangga dengan sopan santun yang pantas. Penguasa wilayah duduk di atas tahta yang terbuat dari emas, tampak berusia sekitar 19 tahun meskipun telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Kamu sudah memasuki tingkat ke-8 Nirvana. Dia tersenyum. Di dalam istana ada 4 leluhur dari Liu juga. Liu Suzi juga hadir, duduk paling dekat dengan penguasa wilayah. Ya, keberuntungan itu baik padaku, kata Fei Yun. Luar biasa, setengah iblis di tingkat ke-8 luar biasa, cukup untuk menjadi Raja Rasmu. Abaikan orang lain karena tidak masalah jika Anda tidak dapat mencapai kemunculan surga. Capai puncak di bidang lain dan Anda akan membuktikan kepada mereka kemampuan dan bakat Anda. Dia berkata, terima kasih atas kata-kata baikmu. Fei Yun berkata sebelum bertanya, bolehkah saya melihat putri pertama? Senyumnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi dingin. Dia memanggil mayat Liu Suhong. Dia berada di dalam peti mati kristal sekarang, dilindungi oleh afinitasnya yang mengerikan. Lapisan es mengelilinginya untuk tujuan pengawetan. Fei Yun menyentuh pipinya yang dingin. Beberapa percaya bahwa kultivasi memungkinkan orang lain untuk tidak melihat kematian sebagai masalah besar. Ini tidak terjadi. Manusia selalu memiliki emosi. Liu Suhong sudah mati, jiwanya sudah pergi. Kelahiran kembali hanya akan mengubahnya menjadi boneka tanpa pikiran. Kita semua orang yang lewat di kumparan fana. Betapa singkatnya. Fei Yun menghela nafas dan berkata. Dia kemudian menutup-tutupnya dan melambaikan tangannya. Pelayan datang untuk membawa peti mati. Kata, bab 1051, merencanakan perbendaharaan pengadilan suci. Kultivasi tidak menjamin keabadian. Bahkan orang suci pun akhirnya jatuh ke lumpur, Raja Iblis yang hebat juga berubah menjadi tulang. Jangan terpaku pada ini, kata Liu Suzi. Fei Yun mengangguk sebagai jawaban.
Crimson Territory Lord melambaikan tangannya dan cahaya keluar dari lengan bajunya. Beberapa ribu boneka muncul di aula termasuk Guardian Hai dan Heliama. Mereka melihat Feng Feiyun dan segera mengitarinya. Mereka telah dibawa ke Star Court dan diperiksa. Tuan menjadi terguncang sesudahnya karena neraka Yama. Dia berspekulasi bahwa dengan sumber daya yang cukup, Heliama sebenarnya bisa menjadi Santo Semu. Ini hanya perkiraan awal. Hasilnya membuat para leluhur Liu ketakutan. Mereka harus memperdebatkan nilai Feiyun lagi. Penguasaan boneka Anda luar biasa, saya mendengar Anda bahkan membunuh dua monster tua, Tu Zhangxi dan Gu Saxi. Klan kami membutuhkan pahlawan yang sedang naik daun seperti Anda. Crimson berkata dengan tenang. Semua orang bisa mendengar betapa dia sangat menghargai Feiyun dan ingin merekrutnya. Feiyun tidak langsung setuju dan berdiri di sana, merenung. Suasana menjadi tegang. Liu Suzi takut Feiyun akan menolak dan terus mengedipkan mata padanya. Jangan khawatir tentang keinginan saya untuk seni wayang besar Anda. Seorang dalang membutuhkan bakat bawaan. Jika saya merampok Anda dan tidak dapat menemukan pengguna yang cocok, itu akan menjadi kerugian bagi klan. Crimson tersenyum. Putri pertama adalah tunangannya jadi dia sudah menjadi anggota klan kami. Saya tidak pernah melihatnya sebagai orang luar. Leluhur keempat menambahkan. Feiyun tahu mengapa mereka berusaha keras untuk merekrutnya, potensi Heliama. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, pengadilan suci sedang diserang, jadi saya percaya bahwa kita harus membuat rencana untuk menghadapi situasi ini. Urusan lain bisa menunggu. Pengadilan bintang dilindungi oleh bintang tertinggi, raja-raja dunia Yin tidak dapat menembusnya dalam 3 hari. Tuan wilayah lain akan datang dan mereka akan dipaksa untuk mundur. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Crimson menggelengkan kepalanya. Feiyun meratap di dalam, menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat meninggalkan istana ini tanpa menyatakan pendiriannya. Ini adalah gaya seorang tuan. Jika dia tidak bisa menggunakan seseorang, dia lebih suka membunuh mereka untuk menghindari ancaman di masa depan. Ketegangan meningkat. Ekspresi semua orang menjadi tidak wajar. Tuanku, Penatua Lin ada di sini untuk berkunjung. Seorang pelayan tua mengumumkan dari luar istana. Suasana akhirnya sedikit santai. Crimson tampak geli dan memerintahkan, Suzy, biarkan Feiyun dan temannya beristirahat. Mereka pasti lelah dari perjalanan panjang, masalah ini bisa menunggu. Petik 2. Liu Suzy membawa Feiyun dan wanita jahat keluar dari istana dan mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal. Begitu mereka cukup jauh, ekspresi Liu Suzy menjadi gelap saat dia berbicara, idiot setengah iblis, tidakkah kamu tahu kamu baru saja melakukan perjalanan ke gerbang neraka? Dia tampak tidak senang dengan sikapnya tadi. Belum tentu. Feiyun tersenyum. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan penguasa wilayah? Dia tidak memiliki niat buruk dan hanya ingin Anda bergabung. Petik 2. Putri ketujuh, jangan memikirkan ini. Saya akan dengan hati-hati memikirkannya dan membuat keputusan nanti. Petik 2. Baiklah, jangan dengarkan nasihat yang baik. Dia pergi dengan frustrasi, berpikir bahwa setengah iblis ini keras kepala dan bodoh. Sementara itu, wanita jahat itu memutar-mutar rambutnya, sama sekali tidak tertarik dengan masalah Feiyun. Dia bertanya, kapan kita pergi ke perbendaharaan? Tidak sekarang, kami membutuhkan bantuan 2 orang. Feiyun mengukir pesan pada jimat dan melemparkannya ke udara. Mereka membutuhkan profesional, Bining Suai dan kakeknya. Ini akan sangat meningkatkan peluang mereka. Dia berencana untuk memperbaiki boneka lain sambil menunggu keduanya datang. Dia pertama kali menyiapkan penghalang pemisah sebelum mengeluarkan kuali dan Guardian Hai. Tubuh ini istimewa dan memiliki kekuatan untuk tumbuh. Sayangnya, itu masih boneka dan memiliki potensi terbatas. Feiyun ingin memperbaikinya menjadi sesuatu yang sekuat Heliama. Dia mengeluarkan jiwa Raja Zuanlun dan darah kilin, melemparkannya ke dalam kuali. Jiwaku tidak bisa dihancurkan, bocah, kamu tidak bisa memurnikanku. Raja Zuanlun meraung di dalam kuali, menyebabkan api melonjak keluar. Feiyun mengabaikan teriakan itu dan menggunakan Tribulation Break-nya untuk mengirim energi kematian ke dalam kuali, mendorong Raja untuk berteriak kesakitan. Kekuatan kematian melemahkan jiwa. Akhirnya, dia direduksi menjadi kabut ungu. Darah kilin juga disempurnakan menjadi api merah tua. Kedua kekuatan itu menyatu dan berubah menjadi hamparan yang kacau. Guardian Hai, sekarang adalah waktumu.
Serap esensi ini dan menjadi lebih kuat, masa depanmu tidak akan terikat. Petik 2. Boneka itu tampaknya mengerti dan melompat ke dalam kuali. Fei Yun bermeditasi di sebelahnya dan menutup matanya. Dia tidak perlu melakukan hal lain, terserah boneka sekarang. Mungkin monster lain akan muncul atau mungkin akan meledak, tidak mampu menangani masuknya kekuatan. Satu hari satu malam berlalu. Kuali mulai bergetar hebat dengan sinar merah dan nyala api keluar. Ledakan, raungan kilin yang menggelegar bisa terdengar, cukup untuk melukai gendang telinga Fei Yun. Sebuah boneka dengan kepala kilin muncul. Itu mengenakan jubah Daois dan diselimuti api dan sisik dari atas ke bawah. Mata merahnya sebesar kepalan tangan, terlihat agak menakutkan dan berapi-api. Ini adalah Guardian High setelah menyerap dua afinitas yang kuat. Mereka menjadi esensi utama sesudahnya. Karena kamu memiliki kepala kilin sekarang, sebut saja kamu Raja Kilin Darah untuk selanjutnya. Fei Yun menamainya dan mengingat formasinya. Dia menemukan bahwa Bining Suai dan kakeknya telah menunggu di luar. Kamu bilang kamu punya bisnis besar untuk kami. Saya siap, apa target kita? Bining Suai tampak bersemangat. Tidak mudah baginya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Xie Honglian jadi dia ingin bersenang-senang kali ini. Kakeknya tampak santai, masih mengenakan jubah dengan banyak tambalan dan memegang tongkat kayu lusuh. Dia duduk di tanah beraspal dan merokok. Ketiganya dengan kura-kura direncanakan sepanjang malam. Mereka menggambar tanpa henti di tanah, sepertinya itu peta. Wanita jahat berdiri jauh sambil memegang esensi darah Phoenix. Dia menyerap kekuatannya dan mencoba merasakan dao suci di dalamnya. Kelompok itu akhirnya menyelesaikan pertemuan strategi setelah matahari hampir terbenam. Komandan penjaga suci terluka setelah pertempuran dengan Raja Pingdeng. Kamar pemulihan surga dan surga pertama bertanggung jawab atas penjaga sekarang. Karena Anda memiliki lencana, kami akan dapat melewati sebagian besar gerbang. Kakek Bi mengelus jenggotnya. Saya tidak berpikir sekarang adalah waktu terbaik, saya yakin perbendaharaan masih dijaga ketat karena mereka diserang. Sudah 2 hari 1 malam sejak pengepungan. Jika mereka tidak menurunkannya malam ini, penguasa wilayah lainnya akan datang. Menurut pendapat saya, pasukan Yin akan pergi besok dan pertahanan Star Court akan sedikit rileks, itulah waktu terbaik untuk bergerak. Fei Yun berkata dengan ekspresi tegas. Bining Suai dan kura-kura tertawa terbahak-bahak dan berkata, dan saat itulah kita akan mengambil semuanya. Bab 1052, Gerbang Pencuri. Perbendaharaan pengadilan suci bisa menjadi area dengan konsentrasi kekayaan tertinggi di pusat ke-6. Akumulasi dinasti melalui era disimpan di sini. Setiap harta bisa dijual dengan harga setinggi langit. Tidak ada yang pernah bisa mencuri darinya. Setiap raja pencuri ingin mendapatkan kehormatan tertinggi ini. Ini adalah kasus kakek Bi yang telah memikirkan hal ini sejak lama. Sayangnya, pertahanannya terlalu kuat dan tidak ada jalan rahasia. Sekarang, dia memiliki beberapa sekutu yang cakap, sudah waktunya untuk mencoba dan masuk ke lokasi yang paling dibentengi ini. Haha, nama saya akan dikenal di seluruh dunia besok. Aku akan mengukir simbol gerbang pencuri menjadi pilar di sana besok. Dia meneriakkan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan selama kegembiraannya. Fei Yun tidak mengerti pentingnya gerbang pencuri tetapi kura-kura tua itu mengerti. Ini adalah sekte pada tingkat yang sama dengan gerbang penghitung surga. Mereka adalah bagian dari 8 seni. Gerbang pencuri berada di peringkat terbawah dan memiliki beberapa anggota. Namun, mereka tidak boleh diremehkan. Selama masa jayanya, ia memiliki orang suci yang sebenarnya. Dia mencuri permata naga leluhur, sebuah wadah suci, dan meninggalkan simbol sektenya di aula leluhur mereka. Naga mengirim ahli setelah dia hanya untuk gagal. Naga-naga itu merahasiakan hal yang memalukan ini, tetapi hal itu masih terungkap di kemudian hari. Mata kura-kura berubah saat menatap dua pendatang baru, berpikir bahwa mereka mungkin penerus gerbang pencuri. Adapun Fei Yun, dia hanya menginginkan tulang Phoenix untuk kelahiran kembali ke-9 dan tidak peduli tentang hal lain. Dia berkata, kami bergerak saat fajar besok jadi bersiaplah dengan baik, semuanya. Hanya ada satu kesempatan. Kita mungkin tidak akan bertahan jika terjadi kegagalan. Semua orang menjadi serius. Merampok perbendaharaan ini benar-benar ide yang gila, tetapi mereka jauh dari orang biasa. Bining Suai dan kakeknya bergegas pergi, mengatakan sesuatu tentang menyiapkan alat dan akan kembali sebelum fajar.
Wanita jahat terus menyerap darah Phoenix untuk meningkatkan kultivasinya, tidak peduli dengan hal lain. Sebuah batu di bawah Feng Feiyun tiba-tiba bergerak, didorong ke atas oleh buah hitam yang mengebor keluar dari tanah. Itu hanya seukuran jari, orang mungkin salah mengiranya sebagai buah prem. Oh, mata kura-kura menjadi terbuka lebar saat menatap buah. Ini aku, kakek. Buah itu mengirim pesan telepati. Ini adalah buah yang diubah menjadi sesuatu yang lain. Bahkan auranya pun berubah sehingga kura-kura tidak langsung mengenalinya. Kura-kura segera mengambil buah dengan kecepatan kilat. Itu melirik wanita itu dan melihat bahwa dia tidak menyadarinya lalu segera menyembunyikan buah itu di dalam cangkangnya. Feiyun secara alami melihat ini dan hanya tersenyum. Dia fokus pada proses mencuri karena mereka tidak mampu melakukan satu kesalahan pun. Sesuai dengan harapannya, pasukan Yin menyerang dengan ganas sepanjang malam tetapi tidak dapat menghancurkan formasi besar. Mereka mundur sebelum fajar setelah melihat masuknya bala bantuan. Mereka akan dikelilingi oleh penguasa wilayah dengan bertahan. Pada titik ini, Bi Ningsuai dan kakeknya telah kembali. Mereka mengenakan dua jubah berharga yang terbuat dari sutra emas dengan tanda aneh yang diukir di permukaan. Tidak ada pola yang terlihat namun pembudidaya yang kuat dapat melihat sesuatu yang istimewa. Ini menyerupai ukiran Kosmo. Apa? Regalia suci pencuri. Kura-kura menjadi lebih yakin bahwa keduanya berasal dari gerbang pencuri. Rumor mengatakan bahwa pakaian ini dibuat oleh Tiff Sein sendiri, menggunakan sutra langka yang tak terkalahkan dan logam kosong abadi. Tanda suci diukir di permukaan, memungkinkan perjalanan melalui formasi sambil menyembunyikan aura pemakainya. Benar-benar harta karun. Wanita jahat tiba-tiba menjadi embusan angin dan muncul di sebelah kakek Bi. Dia mencoba menyentuhnya tetapi formasi emas diaktifkan dan jarinya melewatinya. Tentu saja, yang sebenarnya terjadi adalah jubah itu menghancurkan sebagian dari kekosongan sehingga dia malah menyentuh dimensi lain. Ini adalah properti magis lain dari jubah itu, pembatalan. Jubah ini pasti terhubung denganku oleh takdir, aku bisa merasakan spiritualitasnya. Dia berkata tanpa berkedip. Kakek Bi bergidik, apakah saya dirampok? Ahem, ini bukan jubah asli, hanya dua tiruan. Mereka paling efektif sepersepuluhnya. Dia mundur dua langkah. Aku tahu itu. Hanya ada satu regalia suci jadi dari mana keduanya berasal. Kata kura-kura. Wanita jahat mengerutkan kening dan menarik tangannya kembali, tidak lagi tertarik. Dia memang melihat kekurangan sehingga jubah itu tidak berguna mengingat kultivasinya saat ini. Sementara itu, saat tentara Yin mundur, dinasti mulai menyerang. Para pembudidaya bergegas keluar dari formasi untuk membunuh musuh. Kesombongan dunia Yin tidak dilupakan. Karena itu, mereka ingin membasuh kebencian ini dengan darah. Pada saat yang sama, kelompok Feng Feiyun datang ke gunung terpencil di luar Starcourt. Daerah ini terkenal berbahaya dengan binatang buas. Bahkan Paragon telah jatuh di sini. Beberapa sungai berlumuran darah dan orang biasa tidak bisa mendekat. Perbendaharaan ada di sini. Wanita jahat bertanya sambil memegang pagoda yang sangat indah. Semua binatang buas yang menghalangi dengan cepat dibunuh olehnya. Hanya tulang yang tersisa. Kakek Bi melihat kekuatan dan sifatnya yang tanpa ampun. Dia tidak berani menyinggung perasaannya sehingga dia langsung menjawab, perbendaharaan dijaga ketat oleh kakek tua. Aku hampir terbunuh sebelumnya saat mencoba mengintainya. Setelah itu, saya terus mencari jalan lain dan usaha saya membuahkan hasil, saya menemukan titik lemah. Bi Ningsuai berjalan tepat di belakangnya sambil memegang piring putih dengan pancaran sinar. Dia seperti sedang mencari sesuatu. Sebuah mata yang terbuat dari cahaya muncul di dahi kakek Bi. Itu menembakkan sinar yang mengebor ke tanah. Dia tiba-tiba menjadi bahagia dan berhenti, ini dia, saya meninggalkan bekas di sini. Dia mengulurkan tangan dan bola cahaya keluar dari tanah. Aku akan membuka jalan. Feiyun memerintahkan Helyama dan Kilin Monarch untuk mulai menggali. Mereka cukup kuat untuk memecahkan lapisan batuan keras, menciptakan jalan yang terbentang bermil-mil. Lapisan menjadi semakin keras, sebanding dengan logam keras. Berhenti. Kakek Bi menyentuh lapisan itu. Diagram formasi muncul, apapun yang menyerangnya akan ditolak. Saya percaya ini adalah pertahanan pertama perbendaharaan, tebing dunia. Menurut catatan, mereka mengundang Master Harta Karun Top untuk menanamkan pertahanan ini selama fondasi perbendaharaan. Kakek Bi meringis karena lapisan pertama ini sudah cukup tangguh.
Kita tidak bisa melewatinya bahkan tanpa jubah kita. Bi Ningsuai bertanya. Salah satu tuan harta karun itu luar biasa dan terkenal jahat. Jubah kami memiliki kekurangan sehingga kami bisa mati di tengah jalan. Hanya regalia asli yang bisa melewatinya. Kakek Bi menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita menerobosnya? Wanita jahat menjadi tidak sabar. Menggunakan kekerasan akan mengingatkan penjaga perbendaharaan. Ini hanya bisa dilakukan ketika tidak ada alternatif lain. Kurasa kita pergi sekarang dan kembali dengan rencana yang lebih baik. Kakek Bi berkata dengan hati-hati. Biarkan aku mencoba. Fei Yun menginginkan tulang phoenix itu dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia meletakkan tangannya di penghalang dan mengaktifkan Grand Cheng Art-nya. Ini adalah salah satu dari 8 seni imemorial dan berfungsi sebagai prinsip utama dari catatan pencarian harta karun Istana Makam. Itu harus memiliki cara untuk meniadakan teknik tuan harta karun. Bab 1053, Harta Karun yang tak terhitung. Biarkan saya membantu Anda. Kura-kura menjadi terselubung dalam cahaya putih saat meletakkan satu tangan di penghalang. Sinar darinya menghancurkan gunung dan sungai yang tersisa. Itu memiliki akses ke bagian harta karun roh dari kitab suci Jiklan dan memahami jalan para master harta karun. Ia tahu bagaimana meniadakan teknik mereka. Ledakan, lubang 3 meter akhirnya muncul di penghalang. Kelompok itu buru-buru melompat dan ditutup sedetik kemudian. Penghalang dapat membangun kembali dirinya sendiri, jangan khawatir tentang itu. Kata kura-kura. Kelompok itu bergerak maju dengan hati-hati seolah-olah mereka berjalan di atas es. Bi Ningsuai dan kakeknya mengenakan regalia yang mengubahnya menjadi hamparan cahaya yang terang. Kedua bentangan itu berangsur-angsur berkurang dan menghilang dari pandangan. Meskipun ini hanya tiruan, bahannya masih bagus dan bisa mencapai 10 hingga 20% dari potensi aslinya. Fei Yun memasukkan kura-kura ke dalam sakunya dan menghiasi jubah naga phoenix. Dia menggunakan sisi lain dengan kemampuan tak terlihat, yang memungkinkan dia menghilang dari pandangan juga. Wanita jahat memanggil kapal hantunya. Gelombang darah mengelilinginya dan mengubahnya menjadi setetes darah. Itu bersembunyi di lengan Fei Yun. Pop, pop, mereka menemukan lautan petir yang mengerikan. Bahkan paragon bisa menjadi debu jika dipukul. Tentu saja, mereka memiliki seorang profesional di pihak mereka, kakek Bi. Dia mengambil jarum surgawi dan mengirimkannya ke laut. Semua petir menjadi tertarik olehnya sehingga mereka berhasil melewatinya tanpa masalah. Begitu mereka keluar, jarumnya berubah menjadi logam cair dan sambaran petir menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Hampir saja, Bi Ningsuai menyeka keringat di dahinya dan merasakan telapak kakinya menjadi dingin. Kakek Bi melihat kembali ke logam cair dan merasakan sakit yang mendalam karena kehilangan harta yang mahal. Dia mengertakkan gigi, ayo pergi. Karena kami berhasil menembus penghalang, kami berada di jalur termudah tetapi ada beberapa yang semakin sulit di kemudian hari, berhati-hatilah. Petik 2. Ini adalah perbendaharaan pengadilan suci yang sedang kita bicarakan, tempat akumulasi banyak harta karun dalam sejarah pusat ke-6, jika hanya ini, itu akan dicuri berkali-kali sebelumnya. Ingatlah bahwa kita akan membuat sejarah di sini. Kata kura-kura. Pertama adalah penghalang batu dan kemudian lautan petir. Yang berikutnya adalah badai kosong dan neraka api dan angin kencang. Zona kosong dikalahkan oleh wanita jahat dan veselnya. Neraka itu sebenarnya sulit karena merupakan campuran api samadi dan angin kencang yang mematikan. Ini adalah neraka. Bi Ningsuai hampir mati meskipun memiliki tanda kebesaran tetapi Fei Yun menggunakan Swift Samsara untuk menyelamatkannya. Oh, ini adalah batu roh lebah, peringkat ke-11. Kakek Bi mengambil batu roh seukuran kepala manusia. Permukaannya tampak seperti sarang dengan banyak pembuluh darah. Energi roh di dalamnya padat. Salah satunya bisa ditukar dengan 10 juta batu roh biasa. Yang satu ini sangat besar dan dapat dipisahkan menjadi 50 bagian. Ini adalah jumlah yang mengerikan. Dia buru-buru menyimpannya dan menjadi emosional, saya percaya ini disimpan di perbendaharaan dan diledakkan oleh angin kencang yang mematikan. Kami sudah dekat. Semua orang menjadi emosional karena mereka akan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini akan mengejutkan dunia. Namun, jangan merayakannya begitu cepat. Perbendaharaan ini pasti sangat besar dengan level dan formasi pembunuh yang berbeda. Satu langkah salah dan selesai. Akan ada ahli juga, jika mereka memperhatikan kita dan mengaktifkan semua formasi,
bahkan Santo Semu akan mati. Kakek Bi menjelaskan, dia adalah seorang ahli dan telah melihat banyak perbendaharaan terlarang sebelumnya. Kelompok itu menyembunyikan kehadiran mereka lagi dan melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sebuah istana yang terbuat dari kristal ungu. Itu menjulang setinggi 380 meter dan melayang di atas Sungai Roh. Sungai ini membentang beberapa ratus mil dan memiliki banyak batu roh di dasarnya. Pangkat terendah adalah batu batas. Ada batu drakonik dan meteorik juga. Ini mengejutkan kelompok itu karena mereka belum pernah melihat begitu banyak di satu tempat. Cukup untuk membeli plot jahat kuno. Mata wanita jahat itu berkilat dan jari-jarinya berkedut karena kegembiraan. Brengsek, kita akan menjadi kaya. Bi Ningsuai juga melakukan pemanasan. Pop, kakek Bi menjadi tenang dan menepuk bagian belakang kepalanya. Bodoh, batu roh ini bukan yang paling berharga. Harta karun yang sebenarnya ada di dalam istana itu. Ini memang benar. Batu-batu itu hanya berfungsi untuk meninggikan istana, artinya pada dasarnya adalah batu bata. Hati-hati, ada lebih dari 800 jebakan di luar. Dia mengeluarkan kompas batu giok dan perlahan berjalan menuju sungai. Cukup ini. Wanita jahat memanggil menara tak terukur dan menerobos banyak jebakan. Menaranya menjadi raksasa. Dia membuka pintu dan menyedot banyak batu roh. Ini mengaktifkan banyak jebakan. Bola api dan petir turun, membuatnya tampak seperti kiamat. Persetan, setidaknya peringatkan kami dulu. Kakek Bi berguling ke belakang. Jika bukan karena regalia emasnya menghalangi beban serangan, dia akan dilenyapkan. Dia berdiri di atas menara dan jebakan tidak bisa menyentuhnya. Dia tidak peduli dengan perasaan kakek Bi dan terus mencuri batu roh. Beraninya kamu mencuri dari istana kristal. Sebuah suara tua datang dari dalam. Sial, ada penjaga di sini, kita ketahuan. Kata kakek Bi. Fei Yun segera mengaktifkan Grand Cheng Domain-nya untuk menyegel area ini, menghentikan suaranya agar tidak terdengar di tempat lain. Wanita jahat menekan satu tangan ke bawah dan telapak tangan besar muncul di atas istana. Itu turun dan menghancurkan dinding. Harta karun di dalamnya lolos dari segel dan terbang kemana-mana. Matilah, pencuri. Seorang lelaki tua berjubah biru muncul. Dia memiliki pipi kurus dan rambut beruban bersama dengan tingkat energi yang mengerikan di dalamnya. Dia mengangkat kedua tangannya dan memanggil bola besar, mengirimkannya ke Evil Woman. Dia muncul di depannya di detik berikutnya. Dia bergidik dan terhuyung mundur karena aura jahatnya. Suara mendesing. Dia mengirim kepalanya terbang dengan satu tamparan, tidak mengedipkan mata dan menyeka darah dari tangannya. Dia kemudian kembali ke menara. Bi Ningsuai gemetar ketakutan. Sementara itu, yang lain terbang ke reruntuhan dan menangkap harta terbang. Pil sumsum peringkat ke-13, tidak buruk sama sekali. Kakek Bi menutup sebuah kotak sambil gemetar karena bahagia. Naga surgawi, pedang yang digunakan oleh penguasa ke-6 pengadilan suci ketika dia masih muda, ini adalah senjata tingkat suci. Kura-kura menyingkirkan pedang drakonik sambil tertawa bahagia. Fei Yun tidak peduli dengan harta ini. Satu-satunya fokusnya adalah pada tulang Phoenix. Dia mengaktifkan tatapan surgawinya tetapi tidak melihat auranya. Tempat ini mungkin hanya sudut kecil dari perbendaharaan, tulangnya mungkin ada di tempat lain. Karena istana dihancurkan, domain perubahan besar seharusnya tidak bisa merahasiakan ini terlalu lama. Dia mengambil beberapa harta berharga sebelum berangkat ke tempat lain. Kesadaran rohnya cukup kuat untuk memperhatikan aura Phoenix jadi ini adalah tujuannya. Bab 1054, Parit Surgawi Sudosein. Berhenti, siapa kamu? Hanya mereka yang memiliki lencana yang mulia yang bisa memasuki tanah terlarang ini. Seorang wali melihat Feng Fei Yun. Daerah ini terdiri dari 4 istana yang dilindungi oleh gunung berapi di sekitarnya. Masing-masing memiliki aura mengerikan di dalamnya. Fei Yun mengikuti intuisinya dan datang ke sini hanya untuk terlihat. Seorang wanita yang mengenakan baju besi putih berdiri menghadapnya. Dia tampak agak muda dan merupakan pengguna pedang. Meskipun demikian, dia jelas seorang kultivator yang lebih tua karena auranya yang kuat. Fei Yun dengan tenang menunjukkan lencana restorasi surga dan berkata, saya bekerja untuk Azure Territory Lord. Wanita itu menghunus pedangnya dan melepaskan sinar dingin, kami hanya mematuhi Tuan, beraninya Tuan wilayah mengizinkan Anda datang ke sini. Hanya siapa kamu? Katakan yang sebenarnya atau hadapi kematian.
Fei Yun menjadi terkejut. Dia berpikir bahwa mengingat penurunan pengadilan suci, Azure Lord harus memiliki kendali atas perbendaharaan ini. Ini tampaknya tidak terjadi. Wanita itu melihat keraguannya dan segera mengayunkan pedangnya untuk memulai serangan. Dia adalah seorang teladan dan tangguh dalam hal itu, jelas bukan seseorang yang menerobos di tingkat keempat nirvana. Dia memanggil kuali dan mengisapnya ke dalam untuk memperbaiki tubuhnya. Sinar pedang bergegas keluar dari lubang dan mengarah ke jantungnya. Dia mengaktifkan segel Dao yang berputar di depan dadanya dan memblokir sinar itu. Ini adalah senjata Raja Xuanlun yang terkenal di dunia, segel Trigram, harta roh peringkat 15. Dia hanya berhasil mengaktifkan seutas energi, bukan seluruh senjata. Ini membutuhkan kekuatan teladan. Setelah diaktifkan sepenuhnya, itu bisa dibandingkan dengan harta utama Crimson Territory Lord, Golden Crow Wheel. Wanita itu akhirnya goyah dan menjadi pil darah yang jatuh ke tangannya. Kematian untuk semua penyusup. Sosok lain terbang keluar dari Istana Ungu. Ini adalah orang tua dengan vitalitas yang kuat dan tatapan tajam. Dia mengirimkan gelombang energi tanpa mengangkat satu jari, mampu mengoyak dunia. Fei Yun menggunakan kuali lagi untuk memblokir di depannya. Lengan bajunya berkibar heroik mengikuti angin. Di belakangnya ada segudang binatang buas yang memberdayakan pukulannya untuk menghancurkan gelombang yang datang. Dia menggunakan sayap Phoenix-nya yang berapi-api. Mereka mengepakkan dan mengirim neraka menuju 4 istana. Oh, sudah begitu kuat. Saya kira itu sebabnya Anda berhasil sampai di sini. Orang tua itu menjadi pembunuh. Dia mengangkat tangannya dan mengulurkannya sejauh puluhan mil. Ini akhirnya serangan nyata. Segel kosmik. Fei Yun membalas dengan serangan telapak tangan juga. Sayangnya, dia merasakan kekuatan menyerang mulai dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah seekor gajah besar baru saja membantingnya, merasa sakit dari atas ke bawah. Dia masih memiliki cara untuk pergi sebelum mengalahkan master sejati dari generasi sebelumnya. Ini bukan waktunya untuk bertarung, jadi dia menggunakan Swift Samsara untuk bersembunyi di salah satu gunung berapi. Kamu selamat. Menakjubkan. Orang tua itu tidak percaya. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun dengan hukum prestasi tertinggi dari perbendaharaan. Biasanya, dia meremehkan intimidasi seorang junior. Sayangnya, pria ini berusia kurang dari 100 tahun namun masih lolos darinya. Ini sama sekali tidak normal. Aku tidak bisa membiarkan dia mengambil barang terlarang itu. Dia berniat untuk keluar semua. Namun, sebuah menara yang tampak tua tiba-tiba menyergapnya dengan kekuatan kosmik. Ini adalah kapal suci, menara tak terukur. Dia merasakan kekuatan besar yang datang dari artefak. Dia buru-buru kembali bersembunyi di salah satu istana, mengaktifkan penghalang. Sayangnya, kekuatan kapal suci itu menantang surga. Seberkas cahaya langsung menghancurkan penghalang dan istana. Ah! Jeritan terakhirnya bisa didengar. Menara membuatnya menjadi abu sesudahnya. Bam! Menara itu menggali ke dalam tanah dan menyebabkan gempa dahsyat. Wanita jahat berdiri di atas dan dengan dingin menuntut, serahkan semua batu rohmu atau aku tidak akan berbelas kasih. Para penjaga mendengar pernyataannya dan berpikir bahwa dia terlalu sombong. Tidak berbelas kasih, adalah kalimat mereka. 3 istana lainnya mengaktifkan penghalang mereka. Kultivator yang kuat menyerang pada saat yang sama. Dia tidak terpengaruh dan mengaktifkan aura jahatnya, menghancurkan satu demi satu istana. Brengsek, ini akan membuat monster tua khawatir. Kakek Bi ingin menghentikan amukannya tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya karena dia juga bisa turun. Membawa wanita ini ke dalam perbendaharaan mungkin merupakan kesalahan. Suku penjaga sangat kuat dan bertanggung jawab untuk melindungi perbendaharaan. Bahkan Azure Territory Lord tidak memperluas genggamannya di sini, artinya ada hal-hal yang dia takuti di tempat ini. Fei Yun tahu ini juga dan ingin menemukan tulangnya secepat mungkin. Dia mengandalkan koneksi alaminya dengan tulang dan memasuki pusat gunung berapi. Api di sini sangat besar dan berwarna darah. Mereka sebanding dengan api dari kualinya. Tempat yang aneh, ada parit surgawi yang disiapkan oleh seorang santo semu. Fei Yun berhenti karena api di depan agak menakutkan dan merusak. Hanya orang suci semu yang bisa lewat sini. Seharusnya masih ada celah di parit surgawi ini. Dia menenangkan dirinya dan duduk di tanah, mengaktifkan tatapan Phoenix dan Grand Cheng Art. Bocah,
Kamu terlalu naif jika berpikir kamu bisa mencuri harta karun di gunung berapi ini. Penjaga yang kuat berjalan menaiki punggung bukit, menuju Fei Yun. Dia jelas takut pada api dan jebakan di sini, menyadari potensi pembunuhannya. Meskipun dia mengambil waktu, dia masih datang untuk Fei Yun. Fei Yun mengerutkan kening, tidak menyangka mereka datang begitu cepat. Dia kemudian melihat penjaga lain yang menggunakan tombak datang dari sisi lain. Satu lagi akhirnya muncul. Ketiga penjaga ini lebih kuat dari pengguna pedang wanita yang dia bunuh sebelumnya. Dia menyeringai dan memutuskan untuk bergerak, mengarahkan jari telunjuknya ke salah satu dari mereka. Pakar ini tiba-tiba berkedut seolah-olah dia baru saja ditinju di dada, kehilangan umur berabad-abad dalam sekejap mata. Apa-apaan? Dia segera memasang jimat pertahanan ke tubuhnya untuk menciptakan penghalang putih melawan seni iblis ini. Sayangnya, kekuatan kesengsaraan tak terbendung. Fei Yun mengulangi hal yang sama dan mengambil beberapa abad lagi. Pakar ini kehilangan hampir 1000 tahun kehidupan dan memuntahkan seteguk darah. Dia menjadi terperanjat dan melarikan diri. Dua penjaga lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun demikian, mereka tidak takut dengan serangan aneh Fei Yun. Salah satu dari mereka agak dekat sekarang. Mati. Dia memanggil 3 kuali perunggu roh, masing-masing memiliki afinitas yang berbeda, kilat, api, dan cahaya kemasan. Mereka adalah harta roh peringkat 10, langka di dunia luar tetapi tidak di sini. Fei Yun mengaktifkan domain Phoenix-nya. 8 burung Phoenix berapi-api muncul di sekelilingnya. Tangannya berubah menjadi cakar surgawi. Mendering. Setelah dentingan keras, dia dengan mudah menangkap ketiganya. Bab 1055, Untaian Energi dari Orang Suci Sudo. Feng Fei Yun memanggil esensi senjatanya. Itu memancarkan sinar putih yang menyilaukan dan berderak, dengan mudah memurnikan 3 harta roh dan menguranginya menjadi besi tua. Itu menyerap roh dan menjadi lebih terang dari sebelumnya, tampak seperti bulan yang mengambang di atas Fei Yun. Suara mendesing. Itu menembakkan sinar untuk membunuh wali itu. Mayat itu jatuh dan dilahap oleh lahar. Dia menunjuk penjaga yang tersisa dan berkata, "Kamu tidak bisa mengalahkanku. Pergi jika kamu ingin hidup. Kebanggaanku sebagai wali tidak akan membiarkan itu." Pakar mengaktifkan domainnya dan tinjunya berubah menjadi perunggu. Targetnya bukanlah Feng Fei Yun tetapi tanah di bawahnya. Itu retak dan mengungkapkan rune divine. Formasi tersembunyi di gunung berapi menjadi aktif dan langsung mengubahnya menjadi darah. Pada saat yang sama, Fei Yun menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Penjaga itu memilih untuk mati untuk membawa Fei Yun bersamanya. Ledakan. Banyak sinar pembunuh ditembakkan untuk Fei Yun. Parit surga berubah menjadi sosok. Ini adalah niat yang ditinggalkan oleh orang suci semu. Meskipun itu hanya bayangan, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Ini mengayunkan palu ke bawah dan membelah dinding gunung berapi. Bunga api memercik kemana-mana. Fei Yun sudah mundur saat sosok itu mulai terbentuk. Sayangnya, palu masih mengenai dadanya sedikit, mematahkan beberapa tulang rusuk. Dia akan hancur jika bukan karena baju besi naga Phoenix. Dia menyalurkan kitab ulat sutra emasnya dan menyembuhkan tulang-tulangnya sambil terus melarikan diri. Bayangan ini sangat cepat dan bisa melampaui Swift Samsara milik Fei Yun. Tidak butuh waktu lama sebelum pukulan lain datang untuknya. Dia menjadi waspada dan menggunakan kelima domain pada saat yang sama sambil melepaskan satu teknik demi satu. Segel kosmik, insinerasi Phoenix, kekuatan binatang segudang. Dia melakukan 13 teknik berbeda tetapi tidak bisa menghentikan palu. Kesenjangan itu tidak dapat diatasi. Itu menerobos teknik dan menghancurkan tanah di bawahnya. Pukulan keras yang mengarah ke punggungnya mencekiknya. Energi suci. Dia mengumpulkan semuanya dan melepaskannya tepat sasaran. Mereka menyerupai benang laba-laba mengkilap tapi ini masih belum cukup. Ledakan. Dia dikirim terbang lagi dan muntah darah. Meskipun demikian, ia berhasil melemahkan pukulannya cukup untuk mencegah cedera fatal. Dia sembuh lagi dan menggunakan sayap Phoenix-nya untuk lari ke gunung berapi lain. Sayangnya, bayangan itu hanya lebih cepat dan ayunan lain turun. Kekuatannya mengguncang seluruh perbendaharaan. Hanya satu untaian niat masih terlalu banyak saat ini. Ini adalah kekuatan Santo Semu. Dia mengertakkan gigi dan berubah menjadi Phoenix besar, terbang menuju palu. Berlari itu tidak mungkin. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah mendapatkan tulang Phoenix. Bam!
Palu itu mengenai sisik naganya dan tidak menghancurkannya. Meskipun demikian, dampaknya masih mempengaruhi pembuluh darah dan tulangnya, mengembalikannya ke bentuk manusianya. Dia memuntahkan darah lagi, tampak agak menyesal. Armor itu menghentikan serangan terberat tetapi pembuluh darahnya telah dilenyapkan bersama dengan tulang-tulangnya. Hanya tulang Phoenix yang utuh. Aku tidak bisa jatuh atau semuanya berakhir. Ini tidak bisa menjadi akhir saya. Kegigihannya akan membuatnya terus terbang menuju gunung berapi yang rusak. Di bagian atas ada tulang merah seukuran penggilingan, tampak seperti batu delima tanpa cacat. Itu memancarkan panas dan cahaya yang ekstrim. Bayangan itu juga mengejar, menjadi agak marah setelah gagal membunuh pembudidaya lemah ini. Pancarannya semakin intensif dan menyerupai matahari yang menyilaukan. Jejaknya mengakibatkan gempa dahsyat. Namun, Fei Yun yang berdarah berhasil mencapai tulang Phoenix. Itu lebih tinggi darinya dan memiliki banyak rune alami. Hanya Phoenix tingkat tinggi yang memiliki rune di tulangnya. Runenya masih samar dan tidak terbaca, artinya Phoenix belum menjadi orang suci. Datang! Fei Yun berteriak dan menyedot tulang itu ke dalam kualinya. Dia kemudian melompat ke dalam juga. Ledakan! Palu itu menghancurkan kuali hanya sepersekian detik kemudian dan membantingnya ke bawah tanah. Sial! Kita terlambat, dia menjadi abu sekarang, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal. Kura-kura itu tiba dan berdiri di atas istana yang rusak, memandangi gunung-gunung berapi di dekatnya. Bayangan itu langsung menyadarinya dan menatap ke arahnya. Kura-kura itu menggigil kedinginan dan segera melarikan diri. Bam! Palu itu menghancurkan cangkangnya dan menembakkannya ke tanah, menciptakan lubang dan retakan. Anehnya, cangkangnya sangat keras. Itu memanjat keluar dari tanah dan perlahan mengintip keluar dari cangkangnya. Itu melihat wanita jahat bertarung dengan bayangan. Dia menangkapnya menggunakan menara tak terukur. Ia meraung dan mencoba keluar tanpa hasil. Hanya seutas energi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Menekan. Matanya menjadi hitam seperti tinta sementara kulitnya menjadi gemerlap. Dia berdiri di atas menara dan menyalurkan lebih banyak energi ke dalamnya. Kakek Bi dan Bi Ningsuai keluar dari gua dengan 2 tas besar. Mereka melihat mayat di mana-mana dan menjadi takut. Mulut kakek Bi berkedut ketika dia berkata, "Kita harus pergi sekarang. Wanita ini membunuh sepertiga dari penjaga pada saat ini. Monster tua akan segera terbangun dan tidak ada yang bisa pergi saat itu." Bagaimana dengan Feng Fei Yun? Ningsuai bertanya. Kakek Bi memikirkan kejadian di Nine Abyss dan berkata, dia adalah jiwa yang baik dengan kesempatan besar untuk melindunginya, tidak perlu khawatir. Kura-kura itu mendarat di sebelah mereka dan berkata, dia gila dan saya tidak ingin turun bersamanya. Mao Laoshi, buka jalan. Cahaya hitam muncul dan berubah menjadi buah. Ketiganya duduk di atas buah dan mulai terbang. Ada penyerang di sepanjang jalan tetapi tidak ada yang bisa mengejar. Adapun wanita jahat, dia menghentikan serangannya setelah menjatuhkan bayangan. Dia melihat sekeliling perbendaharaan untuk Feng Fei Yun tetapi tidak dapat menemukannya. Akhirnya, aura mengerikan terwujud menjadi kenyataan di dalam perbendaharaan. Dia segera memanggil kapalnya untuk melarikan diri. Meninggalkan jauh lebih mudah daripada masuk karena sebagian besar formasi hanya diaktifkan dalam satu arah. Perbendaharaan dibangun dalam dimensi terpisah yang terhubung dengan dunia mereka. Di bawah perbendaharaan ada badai spasial. Bahkan Paragon akan terkoyak di sini. Tornado berapi-api terlihat di bawahnya, bergerak tanpa arah. Di dalamnya ada sebuah kuali. 2 kekuatan besar namun berlawanan bersaing di dalam kuali, hidup dan mati. Mereka dipaksa untuk menyatu.